Bab 1238. Aku. Di bawah gunung suci, Ordo dan yang lainnya berkumpul. Melihat kuil kuno di gunung, Ordo terkekeh. Kuil kuno ini benar-benar misterius. Brian Jiang mengangguk. Karena kesadaran ilahi keduanya tidak bisa naik ke kuil kuno, kurang dari setengahnya, mereka akan dihadang oleh kekuatan misterius. Brian Jiang hendak berbicara ketika tiba-tiba biksu tua itu muncul di depan Brian Jiang. Itu adalah tetua pengurus. Tetua pengurus mengatupkan kedua tangannya, Master Ordo. Ordo membalas hormat, tetua pengurus, sudah waktunya kita berangkat. Tetua pengurus tersenyum dan berkata, "Ya." Setelah berbicara, 8 biksu berjubah biksu abu-abu muncul di belakangnya. Biksu pertapa. Kedelapannya adalah alam escape atas. Meski kuantitasnya tidak sebagus Ordo dan yang lainnya, kualitasnya bisa menekan Ordo dan yang lainnya. Melihat 8 biksu pertapa ini, Ordo dan Brian Jiang kaget. Kekuatan kuil kuno lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Saat ini, Ordo dan Brian Jiang sedang waspada. Nyatanya, baik mereka maupun kuil kuno akan memikirkan sebuah pertanyaan, apa yang terjadi setelah membunuh Mileye? Apa yang harus dilakukan setelah membunuh Mileye? Waktu itu siapa yang akan memiliki ruang buku? Ini adalah masalah yang harus mereka hadapi. Tentu saja, premis dari pertanyaan ini adalah mendapatkan ruang buku terlebih dahulu. Tetua pengurus tiba-tiba berkata, "Ayo pergi." Ordo mengangguk, "Ayo pergi ke 5 dimensi." Tak lama kemudian, rombongan menuju ke 5 dimensi. Alam semesta 5 dimensi. Pada hari ini, penghalang alam semesta 5 dimensi tiba-tiba retak. Segera setelah itu, puluhan aura kuat keluar dari retakan penghalang alam semesta. Itu adalah Ordo dan yang lainnya. Ordo melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan aura Tiandao 5 dimensi. Saat itu tetua pengurus tiba-tiba berkata, "Tiandao 5 dimensi ini, harus kita jaga." Untuk Tiandao 5 dimensi, Saveramu, kuil kuno sangat takut. Ordo tertawa, "Percayalah, dia tidak berani keluar hari ini." Keyakinan pada suara. Tetua pengurus sedikit mengernyit, dia menemukan bahwa dunia Dao ini memandang rendah Tiandao 5 dimensi. Saat ini, Ordo tiba-tiba menunduk dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah dunia Dao kekurangan energi spiritual? Energi spiritual di dunia ini cukup melimpah." Brian Jiang berkata dengan lembut, "Betul. Tapi sebelum itu, ayo ambil ruang buku dulu." Ordo mengangguk, "Tentu saja." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke bawah, dan perlahan mengangkat tangan kanannya. Saat berikutnya, aura yang kuat menyapu turun dari langit berbintang, dan dalam aura yang kuat itu, sebuah tangan raksasa yang panjangnya ribuan kaki terkondensasi dengan tenang. Bintang-bintang bergetar. Jika telapak tangan ini jatuh, seluruh kota penyihir di bawah akan berubah menjadi kehampaan. Pada saat ini, suara dengungan pedang tiba-tiba bergema dari bawah, dan saat berikutnya, seberkas cahaya pedang memotong langsung ke tangan raksasa itu. Cahaya pedang itu patah, tapi tangan raksasa itu masih ada. Kali ini ada sinar pedang lagi. Bang! Tangan raksasa itu patah. Di bawah, berdiri seorang wanita memegang pedang. Itu adalah Wayne. Wayne meneguk arak, lalu melihat Ordo dan yang lainnya. Ketika dia melihat begitu banyak orang di pihak Ordo, dia segera berbalik dan pergi. Terlalu banyak orang. Tidak bisa mengalahkan mereka. Setelah beberapa saat, Wayne datang ke kamar Mileye, dan dia langsung masuk. Di dalam kamar, Mileye masih duduk bersila. Aura pada dirinya semakin kuat, dan terobosan sudah dekat. Wayne menggelengkan kepalanya, "Kamu memilih waktu dengan sangat baik."
Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Wayne baru saja keluar dari ruangan ketika aura yang kuat tiba-tiba datang dari ruangan. Wayne berbalik, dan Mileye keluar dari kamar. Wayne sedikit mengangkat alisnya, alam pemurnian dan penerobosan. Mileye mengangguk. Wayne memandangi Mileye, lalu mengerutkan kening, aura tidak stabil. Mileye mengangguk, aku tahu. Belum lama dia menerobos alam ilusi, dan sekarang dia menerobos ke alam pemurnian dan penerobosan, ini agak cepat. Oleh karena itu, ada beberapa bahaya tersembunyi. Tapi saat ini, dia tidak bisa lagi mengontrol sebanyak itu. Mileye menatap langit berbintang dan berkata dengan lembut, apakah semua sudah datang? Wayne mengangguk, ada 50 orang, minimal alam escape. Mileye berkedip, haruskah kita menyerah? Wayne menyesap minumnya dan berkata, kurasa tidak masalah. Mileye. Setelah beberapa saat, Mileye dan Wayne dan yang lainnya datang ke langit berbintang. Ordo memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, bagus sekali. Mileye memandang Ordo dan berkata sambil tersenyum, tampaknya yang mulia adalah Ordo dari dunia Dao. Ordo mengangguk, ya, haruskah aku memanggilmu Gita Ye atau Mileye? Mileye melirik kerumunan di belakang Ordo, dan akhirnya, dia melihat ke arah tetua pengurus. Tetua pengurus mengatupkan kedua tangannya, Tuan Muda Ye, kuil kuno masih menganggap kamu yang paling mengancam pada akhirnya. Kamu adalah faktor yang tidak pasti. Untuk faktor yang tidak pasti, kuil kuno tidak berani mengambil resiko. Berbagi kitab Taoisme. Harus diakui bahwa kuil kuno sedikit tergoda, tetapi mereka takut. Takut akan kebangkitan Mileye. Begitu kejeniusan ini muncul, itu di luar kendali kuil kuno. Sederhananya, kuil kuno memiliki kepercayaan diri untuk menangani dunia Dao, tetapi tidak memiliki informasi untuk menangani Mileye yang akan bangkit di masa depan. Mileye merentangkan telapak tangannya, ruang buku muncul di tangannya. Melihat ruang buku di tangan Mileye, mata semua master alam kabur di lapangan tiba-tiba menjadi panas. Mereka semua adalah alam escape, bisa dikatakan sangat sedikit hal yang bisa membuat hati mereka berdebar. Kitab Taoisme. Ordo menatap Mileye dan berkata sambil tersenyum, mengapa, apakah kamu ingin menyerahkannya sendiri? Mileye terdiam. Dia telah berpikir untuk menyerahkan ruang buku ini dan membiarkan pihak lain saling membunuh terlebih dahulu. Namun, dia tidak melakukan itu. Karena apa yang dia pikirkan, lawan juga bisa memikirkannya. Artinya, meskipun dia menyerahkan ruang buku, lawan akan bergandengan tangan untuk menyelesaikannya terlebih dahulu. Mileye menatap langit berbintang. Kali ini, pihak lain benar-benar tidak memberinya kesempatan. 50 alam escape. Dan sekarang 5 dimensi tidak memiliki satu pun alam escape. Ini benar-benar menghargai Mileye. Pada saat ini, Ordo tiba-tiba berkata, jika kamu menyerahkannya dengan sukarela, aku dapat memberi kamu dan orang-orang di sekitar kamu kematian yang bahagia. Dalam banyak kasus, meninggal dengan cepat juga merupakan berkah. Mileye memandang Ordo, sebelum aku mati, aku ingin melihat kekuatan Master Alam Escape Ekstrim. Aku ingin tahu apakah Tuan Ordo akan memberiku kesempatan ini. Ordo menggelengkan kepalanya, aku tidak akan memberimu kesempatan. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke tetua pengurus kuil kuno, ayo serang bersama, bunuh orang ini dulu. Tetua pengurus mengangguk, ya. Duel. Ordo tidak takut pada Mileye, tapi dia tidak meremehkan Mileye, juga tidak ingin terjadi kesalahan. Dalam pertarungan 1 lawan 1 dengan Mileye, adalah normal untuk menang, dan semua orang akan menerima begitu saja, tetapi kalah sangat tidak normal. Tidak hanya reputasi akan hancur,
tetapi bahkan mungkin mati. Orang di depan mereka di kehidupan lampaunya adalah Gita Ye saat itu. Setelah menerima persetujuan tetua pengurus, Ordo menatap Mileye, tembak. Tidak ada yang tersisa di sini. Mendengar kata-kata Ordo, lebih dari 30 master alam escape di lapangan langsung turun. Di bawah, Jessica Guan dan yang lainnya tampak pucat. Kali ini dia tidak menghitung bahwa dunia Dao dan kuil kuno akan mempertaruhkan segalanya untuk menyerang 5 dimensi. Mereka tidak memberi kesempatan pada 5 dimensi. Bagaimana bisa lawan? Kesenjangannya terlalu besar. Jessica Guan menatap Mileye dari kejauhan. Sekarang, semua harapan ada pada Mileye. Mileye memandangi lusinan orang yang bergegas menuju langit itu. Dia sangat menyadari kekuatannya saat ini. Dia tidak bisa mengalahkannya, meskipun Mileye mampu terlalu banyak. Tapi kamu tidak bisa bertarung. Mileye merentangkan telapak tangannya, dan menara penjara alam muncul di tangannya. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi ganas, keluar. Bang! Di bawah kaki Mileye, langit berbintang bergetar hebat, dan kemudian, formasi-formasi langit berbintang besar muncul di sekitar. Mileye merentangkan tangan kirinya, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Pedang Tiandao. Ini adalah pedang yang diberikan Stavera Mu padanya. Dia tidak pernah menggunakannya, jadi dia tidak tahu fungsi dari pedang ini. Mata Mileye menutup perlahan, dan dia tiba-tiba mengarahkan pedangnya ke atas. Dalam sekejap, seluruh dunia bergetar hebat. Segera, kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari dunia seperti air pasang. Bukan antara langit dan bumi, tapi dikumpulkan dari seluruh alam semesta 5 dimensi. Kekuatan yang kuat ini secara tak terduga memblokir Tuan Alam Escape yang terburu-buru itu. Melihat pemandangan ini, semua orang terpana. Bahkan Mileye tidak menyangka pedangnya begitu kuat. Di sekeliling, kekuatan tak berujung berkumpul ke arah Mileye, ditambah dengan kekuatan teknik formasi itu sendiri. Mileye saat ini merasa bahwa dia bisa menghancurkan alam semesta. Mileye diam-diam menyingkirkan menara penjara alam. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia bisa menggunakan teknik formasi dan pedang ini untuk bertarung melawan lawan. Adapun sekarat, tunggu sebentar. Mileye menatap Ordo dan yang lainnya, dan Ordo berkata dengan lembut, bagaimanapun, kekuatan eksternal adalah ilusi. Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba menekan. Saat pukulan itu keluar, bekas kepalan hitam menyapu, dan ruang hampa terdiam setelah tanda tangan itu lewat. Pukulan ini telah melukai sumber energi 5 dimensi. Di bawah, Mileye menebas dengan pedang. Cahaya pedang seputih salju menembus udara, dan di bawah tatapan semua orang, pedang Mileye menebas tepat di bekas kepalan tangan. Bang! Cahaya pedang hancur, cetakan tinju hanya menjadi sedikit lebih ilusi, dan kemudian terus meledak ke arah Mileye. Saat ini, Mileye menebas dengan pedang lagi. Jelek. Sinar pedang membumbung ke langit, langsung memotong bekas kepalan tangan. Bang! Sidik jari kali ini gagal menahan pedang energi Mileye, dan meledak bersamaan dengan pedang energi Mileye. Di langit, Ordo menatap Mileye di bawah, tanpa ekspresi, tembak bersama. Hancurkan formasi, hancurkan sumber energi alam ini. Setelah selesai berbicara, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan kemudian melihat ke arah tetua pengurus kuil kuno, yang mulia, ayo berjuang bersama. Tetua pengurus ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ada seseorang di belakang Mileye, kita harus waspada. Mereka menyelidiki Mileye. Ada beberapa orang misterius di belakang Mileye. Meskipun mereka tidak tahu siapa orang-orang itu atau asal-usulnya, mereka tidak berani meremehkan mereka. Seseorang.
Ordo menunjukkan rasa jijik di sudut mulutnya. Hari ini, siapapun yang melindunginya akan mati. Dengan mengatakan itu, dia bergegas turun dengan semua master. Di sisi lain, Sisi tiba-tiba memandangi Wayne di sampingnya. Apakah kamu tidak punya kartu hall untuk menyelamatkan hidupmu? Wayne mengangguk. Sisi sedikit mengernyit, lalu kenapa kamu tidak menggunakannya? Setelah hening sejenak, Wayne mengeluarkan pedang kayu. Inilah yang ditinggalkan guru leluhur Pulau Abadi. Sisi berkata, gunakan dengan cepat. Kalau tidak, si kecil akan mati. Wayne tidak bergerak. Sisi memandangi Wayne, dan Wayne berkata dengan suara yang dalam, aku lupa cara menggunakannya. Sisi bersambung.